yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Teman-teman semua, yuk mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
genapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kau ubah rataku menjadi tarian, hingga jiwaku bersorak-sorai memuji-Mu. Dan kain kabungku telah Kau buka, Kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi landasan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai teman-teman yang ada di GKRI Diaspora, anak-anak muda yang ada di GKRI Diaspora. Saya mengucapkan terima kasih kepada Diaspora Youth Ministry yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Denny Tandiasa, saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk kesempatannya dan mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kisah dalam Alkitab tentang Yesus dan perempuan yang kedapatan berzina. Mari kita membaca dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua, teman-teman perhatikan dengan baik. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Saya percaya dan yakin bahwa teman-teman sudah pernah belajar tentang cerita ini, bahkan mungkin sudah beberapa kali mendengar tentang perenungan firman Tuhan ini. Tetapi saya ingin kembali mengajak teman-teman muda yang ada di GKRI Diaspora untuk kita kembali merenungkan firman ini, di mana Yesus diperhadapkan dengan sebuah kasus yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Nah, mari kita lihat bahwa kasus ini terjadi pada pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Tetapi kalau kita lihat pada ayat ini bahwa pagi-pagi benar ia atau Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya dan duduk dan mengajar mereka. Satu hal yang saya bisa dapat dari ayat ini bahwa pagi-pagi benar orang-orang yang ada pada waktu itu, bahkan Yesus datang ke bait Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anak muda yang ada pada masa sekarang ini? Apakah ketika kita bangun tidur, kita mencari hadirat Tuhan, atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain? Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa pada waktu itu, pagi-pagi benar orang sudah datang kepada Tuhan. Dan saya ingin mengajak kepada kita supaya ketika kita bangun pagi, mari kita mengejar atau masuk ke hadirat Tuhan untuk berterima kasih dan mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tetapi mari kita
lebih masuk ke dalam kasus ini atau cerita ini, di mana ada sebuah jalan keluar yang Yesus berikan kepada perempuan ini. Nah, pada waktu itu tentunya bukan Yesus saja yang ada di bait Allah. Ada orang-orang yang datang untuk mendengarkan dia, ada ahli-ahli Taurat, dan ada orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengajar tentang perjanjian lama dalam masa-masa itu. Jadi mereka adalah ahli-ahli perjanjian lama yang mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Ada juga orang-orang Farisi yang adalah kelompok yang menganggap diri mereka saleh dan beragama. Nah, mereka atau kelompok ini atau orang-orang ini bertemu dengan Yesus dalam sebuah masalah. Jadi waktu itu mereka mendapati seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya, dan memang jelas diceritakan bahwa maksud orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu hanya untuk sekedar mencobai Yesus. Jadi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mencobai Yesus. Karena mereka yakin bahwa ini tidak ada jalan keluarnya. Mengapa demikian, teman-teman muda? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ahli-ahli Taurat ini memberikan argumen mereka kepada Yesus bahwa menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini atau yang kedapatan berzina, mereka harus dirajam batu. Dan kita ketahui bahwa ketika Yesus hidup di dunia, dia ada pada masa pemerintahan Romawi. Dan masa pemerintahan Romawi adalah masa pemerintahan yang menganut aturan-aturan mereka sendiri, bukan menganut aturan-aturan hukum Taurat. Tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus pada waktu itu tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri untuk menghukum atau memberikan pandangan kepada ahli-ahli Taurat untuk merajam batu atau masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, dalam kasus ini tentunya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir bahwa Yesus tidak bisa menyelesaikan karena ada istilah buah si malakama, maju salah, mundur salah. Jadi ketika dia dihukum rajam batu, pasti orang-orang akan menyalahkan Yesus pada waktu itu bahwa Yesus melanggar aturan Romawi. Dan ketika Yesus pun tidak melakukan hukuman, pasti orang-orang yang ada pada waktu itu atau orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi menganggap bahwa dia melanggar hukum Musa. Nah, inilah yang seolah-olah membuat ahli Taurat dan orang-orang Farisi senang bahwa pasti kita akan menemukan kesalahan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu bahwa dia membungkuk lalu menulis di tanah. Tidak ada keterangan di dalam perikop ini bahwa apa yang Yesus lakukan. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa sesuatu sedang dipikirkan atau ditulis oleh Yesus. Tapi Yesus terus didesak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk Yesus memutuskan akan apa yang dilakukan untuk perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Tetapi sekali lagi Yesus membungkuk dan menulis. Lalu mungkin perasaan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu bahwa pasti Yesus tidak bisa menyelesaikan. Karena Yesus diam saja beberapa saat waktu itu. Tetapi Yesus bangkit dan berkata kepada mereka bahwa siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa atau tidak berdosa, silakan melempar batu kepada perempuan ini. Nah, makna ini sangat dalam, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya penghukuman-penghukuman itu tidak ada orang yang layak melakukannya. Tetapi kita sering merasa bahwa kitalah yang paling benar. Kita merasa bahwa kitalah yang paling suci di antara orang-orang lain. Dan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kedapatan berbuat dosa, mungkin sedang melakukan kesalahan, terkadang posisi kita ada pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hati-hati dalam menjalani kehidupan kita ini, apalagi kita anak-anak muda,
apalagi kita yang ada di Jakarta, sering menemukan kasus-kasus, sering menemukan masalah-masalah yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi, mari kita lihat Yesus pada waktu itu menyelesaikan masalah ini. Dia hanya menawarkan sebuah pendapat kepada orang-orang yang ada di sekitar itu dan berkata kepada mereka bahwa ya silakan, siapa yang tidak berdosa melempari batu duluan. Dan pada akhirnya bahwa tidak ada orang yang berani melakukan itu, karena semua orang sadar sebenarnya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Satu persatu orang mulai meninggalkan wanita itu, dan akhirnya tinggallah Yesus dan perempuan itu. Dalam menghadapi sebuah masalah, dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini, terkadang teman-teman muda, bahwa hanya tinggal saya dan Yesus yang bisa menyelesaikan masalah ini. Orang-orang yang ada di sekitar kita kadang-kadang menjadi berkat, kadang-kadang juga mereka menjadi batu sandungan. Dan kita belajar dari kasus ini bahwa ketika kita menghadapi masalah, mari kita berfokus kepada Yesus saja. Karena hanya Yesus yang mampu menyelesaikan kita. Dan hukum-hukum itu hanya Yesus sebagai orang yang tidak berdosa pada waktu itu yang bisa memberikan keputusan. Tetapi pada waktu itu Yesus memberikan sebuah keputusan yang mencengangkan semua orang sehingga tidak ada orang yang berani melakukannya. Pada masa-masa kita menjalani hidup, tentunya mungkin dosa-dosa yang kita lakukan sama dengan perempuan ini dalam hukum-hukum Tuhan, bahwa memang kita harus dirajam batu. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, sehingga Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Karena begitu besar kasih Tuhan, walaupun kita sering melakukan kesalahan, walaupun kita sering melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, tetapi Yesus selalu memberikan pengampunan kepada kita. Belajar dari kasus ini bahwa seseorang yang pada waktu itu kedapatan berbuat zina itu adalah perbuatan yang paling menjijikkan untuk Tuhan, bahkan juga menjijikkan orang-orang yang ada di sekitar waktu itu, sehingga sebuah kasus yang namanya perzinahan itu adalah sesuatu yang sangat amat dan wajib untuk dihukum mati atau dirajam batu. Tetapi untuk Yesus itu bukanlah sebuah masalah yang besar, karena dosa itu hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan. Sehingga ada kata-kata yang baik dalam perenungan ini, bahwa ketika Yesus mengatakan kepada perempuan ini, hai perempuan, pada ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kalau teman-teman melihat bahasa aslinya, bahwa perempuan ini diambil kata gune. Dan arti kata gune ini adalah sebenarnya sapaan untuk ibu. Jadi penghargaan untuk seorang wanita yang tertinggi itu adalah gune, hai ibu. Nah, ketika kita belajar bahwa apakah perempuan yang kedapatan berzina ini masih layak atau masih pantas untuk dipanggil oleh Yesus dengan sapaan ibu, tentunya secara manusia atau kita pun mungkin agak susah untuk memanggil perempuan yang kedapatan berbuat hal seperti ini dengan sapaan yang terhormat. Mungkin kita akan menganggap dia bahwa kamu perempuan yang tidak baik, kamu perempuan yang berdosa. Tetapi Yesus dengan kasihnya memanggil perempuan ini sebagai gune atau ibu. Nah, mari kita belajar bahwa Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda ada sebuah ikatan yang mungkin untuk anak-anak muda sulit lepas.
tidak ada jalan keluar lagi. Dan sepertinya seolah-olah kita ini sangat berdosa di hadapan Tuhan, sehingga kita merasa tidak layak untuk datang kepada Yesus. Kita sering terintimidasi oleh pikiran-pikiran kita, atau mungkin bisikan-bisikan yang tidak menguatkan kita, melemahkan kita, menjatuhkan kita. Tetapi berbeda dengan kasih Yesus, berbeda dengan Yesus yang waktu itu sebenarnya perempuan ini sudah sangat layak untuk dihukum mati, sudah sangat layak untuk dirajam batu, sudah sangat layak untuk menerima penyiksaan yang memperoleh hukuman yang tertinggi pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus menganggap bahwa perempuan ini adalah perempuan yang terhormat. Gune, itu kata yang digunakan oleh Yesus. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa ketika Yesus mengatakan kepada perempuan ini, apakah ada orang yang menghukum engkau? Jawab perempuan ini, tidak ada ya Tuhan. Lalu Yesus pun menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Satu saat kita akan diperhadapkan juga dengan masalah-masalah yang seperti ini. Mungkin kita tidak berbuat zina, tetapi mungkin ada dosa, ada kebiasaan yang membuat kita memang sepertinya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah teman-teman, percayalah anak-anak muda yang ada di GKRI Diaspora, pada saat ini ketika engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan untuk dilepaskan dari sebuah ikatan, Roh Kudus akan memampukan kita semua. Tetapi ada ayat pada penekanan ini bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada 3 poin penting di ayat 11 ini. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergi artinya silakan secepatnya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pergi dan jangan mengulanginya lagi. Kalau ada kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan berbuat lagi. Dan mulai dari sekarang, artinya mulai dari sekarang ini jangan berbuat lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar anak-anak muda berkata bahwa kan masih ada hari Minggu, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan, masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk saya bertobat. Tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan, mari merenungkan hidup ini bahwa kesempatan-kesempatan yang ada, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kapan kesempatan itu akan datang kembali, atau mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi. Jangan sampai pada kehidupan kita Tuhan datang dan tidak menemukan iman dalam diri kita. Untuk itu anak-anak muda GKRI Diaspora yang ada, tetap waspada dalam segala sesuatu, tetap mengikuti firman Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita tetap ada dalam garis kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan dari perenungan kita pada siang hari ini, ada banyak hal yang perlu kita belajar, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan juga mengatakan kepada perempuan ini, Yesus mengatakan kepada perempuan ini bahwa seperti aku tidak menghukum engkau, mereka tidak menghukum engkau, aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi ada dasar yang Yesus katakan kepada perempuan ini, karena Yesus tahu beberapa saat dia yang akan memikul dosa perempuan ini di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkata kepada perempuan ini, aku tidak menghukum engkau, karena Yesuslah yang akan menerima hukuman itu dan akan menyucikan dosa-dosa yang ada pada dunia beberapa waktu setelah dia bertemu dengan perempuan ini. Nah, mari kita belajar dari kisah perempuan ini dan kisah dalam cerita Alkitab ini, bahwa dosa kita yang sepertinya sudah tidak bisa disucikan, dimurnikan, dilepaskan
Tetapi di dalam Yesus bersama Roh Kudus, dosa kita akan disempurnakan. Tetapi ingat, ada beberapa syarat yang Tuhan berikan tadi, bahwa pergilah, jangan berbuat mulai dari sekarang. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah Tuhan tidak mengampuni kita? Selalu ada pengampunan, selalu ada kasih setia Tuhan. Tetapi ingat, ada konsekuensi yang harus kita jalani, yang harus kita terima sebagai akibat dari perbuatan kita. Dosa kita diampuni, tetapi mari kita lebih waspada, lebih mengingat tentang firman-firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar juga dari perikop ini atau cerita ini yang kita sudah bahas, bahwa pada waktu kita mengalami masalah, mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan untuk memperoleh pengampunan. Yang kedua, sebagai orang-orang beriman, ketika kita menemukan orang-orang yang bersalah di sekitar kita, ketika kita menemukan orang-orang yang berdosa menurut anggapan kita di sekitar kita, jangan kita menjadi hakim kepada mereka, tetapi marilah kita membantu mereka kembali kepada kasih Bapa, menemukan kasih Bapa, menemukan mereka dan membawa mereka kembali kepada kasih Tuhan dalam penebusan Yesus untuk semua dosa kita. Dan yang terakhir, bahwa ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah dilepaskan dari dosa, jangan berbuat lagi, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Biarlah kesempatan yang sudah diberikan kepada kita boleh menjadi kesempatan yang terakhir di mana kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Anak-anak muda yang ada di GKRI Diaspora semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita boleh hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu pada siang hari ini, di mana kami diajar untuk bergantung penuh kepada hukum-hukum Tuhan, dan di mana kami bisa belajar bahwa apapun dosa yang kami perbuat, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk merubah hidup kami. Tuhan tolong sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh bergantung penuh kepada Engkau, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam perbuatan-perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa, mungkin di antara kami masih ada yang terikat dengan sebuah ikatan yang mendukakan hati-Mu, atau mungkin kami juga terikat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mohon belas kasihan-Mu, lepaskan kami Tuhan, dan kami ingin merasakan kasih-Mu, dan kami ingin menjalani kehidupan kami penuh di dalam hukum-hukum Tuhan, sehingga kami semakin dilayakkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan inilah renungan kami, yang semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bro Denny, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Denny di Makassar, dalam studi Bro Denny, dan juga dalam pelayanan dan dalam keseharian Bro Denny. Tuhan memberkati. Dan saudaraku, sebelum kita menutup ibadah pada siang hari ini, saya mengingatkan buat kita semuanya bisa memberkati pelayanan DYC. Nanti setelah doa berkat, kita akan memberikan persembahan, dan saudara bisa men-scan QR code yang ada dalam layar televisi saudara dan memberikan persembahan di sana. Dan saya menganjurkan untuk memberikan persembahan dengan menambahkan Rp7 di setiap persembahan yang kita tergerak untuk memberkati pelayanan DYC. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kami boleh disapa oleh Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan, Engkau sudah menegur, Engkau sudah menguatkan iman kami.
melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ya Bapak. Hamba berdoa untuk Bro Denny dalam pelayanannya di Makassar. Tuhan sertai dalam jemaat yang digembalakannya. Tuhan sertai dalam dia menyelesaikan studinya. Tuhan sertai dalam dia masa depan dan dalam kesehariannya. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dan senantiasa memakai dia Tuhan di Makassar di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak juga untuk saudara kami ya Bapak yang sudah melayani di YC pada siang hari ini. Dan Tuhan kiranya Tuhan juga terus memberkati kami, menyertai langkah kehidupan kami. Kami yang kuliah, kami yang studi, kami yang bekerja. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan buat kami ya Tuhan. Sebab dimanapun kami berada ya Bapak, kami rindu ya Tuhan, kami menjadi saksi-Mu. Kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati setiap segala sesuatu yang kami kerjakan ya Tuhan. Dan peliharakan kami ya Tuhan dengan kesehatan yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan terima kasih Tuhan buat sekali lagi ya Bapak untuk pelayanan di YC ini Tuhan. Tuhan pakai pelayanan ini untuk memberkati begitu banyak orang, anak-anak muda seperti kami ya Tuhan, supaya mereka juga dikuatkan, semakin mengenal Engkau, semakin memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ya Bapak. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk diberkati oleh Engkau. Anak-anak muda, tengadahkanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan dan Tuhan memberkati.